Lihat baik-baik wajah Lionel Messi malam itu. Ini bukan Messi yang biasanya berjalan pelan, menunduk, lalu membiarkan kakinya berbicara. Ini Messi yang menunjuk, membentak, menatap bangku cadangan lawan, lalu mengucapkan kalimat yang akan diingat dunia. Di sisi lain, Louis van Gaal berdiri dengan wajah dingin. Pelatih tua Belanda itu datang ke Qatar dengan satu misi yang belum selesai. 8 tahun sebelumnya, Argentina pernah menghancurkan mimpinya lewat adu penalti. It's in, and Argentina are real bound. The South American World Cup has a South American finalist after all. Dan di Lusail, ia datang lagi, membawa rencana, keyakinan, dan kata-kata yang tanpa sadar telah menyalakan api. Ik hoop dat we van Argentinië kunnen winnen. Dan hebben we nog steeds kans op die WK. Awalnya, ini hanya terlihat seperti perempat final Piala Dunia. Belanda melawan Argentina, Oranye melawan Biru Putih, Louis van Gaal melawan Lionel Messi. Namun semakin malam berjalan, pertandingan ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Paredes menendang bola ke bangku cadangan Belanda. Van Dijk datang menjatuhkannya. Pemain cadangan menyerbu lapangan, kartu kuning bertebaran. Wasit kehilangan kendali. Belanda yang sudah tertinggal 2-0 tiba-tiba bangkit dari kematian lewat skema tendangan bebas paling licik di menit 90+11. Dan setelah semuanya selesai, perang itu belum benar-benar selesai. Messi masih marah. Emi Martinez masih menyerang Van Gaal. Sufrimos demasiado injustamente. I heard Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties we win. I think he needs to keep his mouth shut. Belanda masih merasa dilukai. Ik wil het nog wel eens een keer terugzien op televisie, die penalty. Dan alle tijdrekken wat de Argentijnen deden. Bahkan dunia masih memperdebatkan malam itu bertahun-tahun kemudian. Para mí ese es el partido más recordado del Mundial. Yo entiendo después de una final de la Copa del Mundo, pero Argentina-Holanda, 9 de diciembre de 2022 fue impresionante por la previa. Inilah Battle of Lusail, malam ketika Belanda dan Argentina tidak hanya bertanding untuk semifinal, mereka bertarung untuk harga diri. Perang pertama malam itu tidak dimulai di atas rumput Lusail. Perang itu dimulai di ruang konferensi pers. Di sana, Louis van Gaal tidak terlihat seperti pelatih yang sedang menunggu keajaiban Lionel Messi. Ia duduk dengan tenang, berbicara pelan, sesekali membuat ruangan tertawa. Tetapi di balik nada santainya, ada sesuatu yang lebih tajam. Argentinië, dat is in mijn ogen een topland met topvoetballers in hun selectie. Ja, het toernooi begint van eigenlijk morgen echt voor ons. Kalimat itu tidak terdengar seperti provokasi. Itu lebih terdengar seperti pengakuan. Van Gaal tahu mulai dari titik ini Belanda tidak lagi berjalan di pertandingan biasa. Di depan mereka ada Argentina, negara yang sudah terlalu sering hadir dalam halaman paling menyakitkan bagi sepak bola Belanda. Dan bagi Van Gaal, luka itu belum sepenuhnya hilang. 8 tahun sebelumnya, ia pernah berdiri sangat dekat dengan final Piala Dunia. Belanda menahan Argentina selama 120 menit, tetapi mimpi itu hancur di titik penalti. Maka, ketika dua negara ini bertemu lagi di Lusail, pertandingan ini tidak pernah benar-benar terasa seperti laga baru. Bagi Van Gaal, ada urusan lama yang belum selesai. En we hebben nog een rekening te vereffenen. Dus dat zou wel heel mooi zijn als we nu wel winnen. Disitulah api pertama terasa. Bukan api yang meledak, bukan juga kemarahan yang ditunjukkan terang-terangan. Justru karena Van Gaal mengatakannya dengan wajah setenang itu, kalimatnya terasa lebih dingin. Seolah ia tidak datang untuk membuat keributan. Ia datang untuk mengambil kembali sesuatu yang pernah lepas dari tangannya. Alles is mogelijk, vind ik. Het is niet zo dat wij kansloos zijn tegen Argentinië. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dalam pertandingan melawan Argentina, keyakinan saja tidak pernah cukup. Karena cepat atau lambat,
Setiap rencana akan berhadapan dengan satu nama. Dan di ruang konferensi pers, pertanyaan itu akhirnya datang. Bagaimana Belanda akan menghadapi Lionel Messi? Nou, dat gaan we niet aan jou vertellen, want dan vertellen we onze tactiek. Dat is niet zo moeilijk om dat op te merken. Ik denk dat jij dat ook zelf kon opmerken, dat je de paslijnen misschien wel moet dichtzetten. Di permukaan, itu hanya terdengar seperti analisis taktik. Tapi dari mulut seorang pelatih seperti Van Gaal, kalimat itu terasa lebih dingin. Seolah Belanda datang bukan hanya untuk menghormati Messi, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka tahu cara membuatnya tidak bebas bernafas. Dan di ruang ganti Argentina, kalimat seperti itu tidak akan terdengar sebagai analisis, itu akan terdengar sebagai tantangan. Lalu dari bawah Mister Andries Noppert ikut menambah bara. Kiper Belanda itu tidak berbicara seperti pemain yang takut menghadapi legenda. Ia mengingatkan bahwa Messi tetap manusia. Messi bisa gagal, dan jika pertandingan harus dibawa ke titik putih, ia percaya dirinya bisa menghentikan penalti. Depends about the moment, but I'm always ready for that. And he can also miss, and we see it in the beginning of this tournament. So he's always he is the same like us. He's a human, and he is not for sure he's good, but for sure I can catch the penalties. Kalimat itu mungkin wajar bagi seorang kiper. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, setiap pemain memang harus percaya diri. Tetapi masalahnya, lawan yang mereka hadapi bukan hanya tim dengan nomor 10 terbaik dunia. Mereka menghadapi Argentina, negara yang selama bertahun-tahun membawa sepak bola seperti urusan harga diri. Dan kesan bahwa mereka diremehkan bisa berubah menjadi bahan bakar yang sangat berbahaya. Y el arquero de ellos diciendo le iba a atajar un penal a Leo y las cosas que había dicho el técnico. Después sobre el partido, en muchas situaciones igual. Di balik semua itu, masih ada lapisan yang lebih personal. Di Maria pernah punya luka lama bersama Van Gaal di Manchester United. Di Maria bahkan pernah menyebutnya sebagai pelatih terburuk yang pernah ia miliki. Y mi problema fue el técnico y me peleé con él, discutí muchas veces, ya no quería saber más nada y se terminó todo y me quería ir a la mierda. Ada juga bayangan Juan Román Riquelme, ikon Argentina lain yang pernah punya sejarah sulit dengan pelatih Belanda itu. Si usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos. Yo lo miré, ¿no? Recién le había dado la mano. Semua itu belum meledak. Pada titik ini, semuanya masih tersimpan sebagai kata-kata, tatapan, dan senyum kecil di depan kamera. Tapi itulah yang membuat malam Lusail berbahaya. Bukan karena perang sudah dimulai, tapi karena semua orang sudah mulai menemukan alasan untuk bertarung. Termasuk Messi yang memilih diam untuk sementara. Karena ia punya cara lain untuk menjawab, yaitu dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Semua yang dikatakan Belanda sebelum laga akhirnya dibawa masuk ke rumput Lusail Stadium. Tapi Argentina tidak sedang terburu-buru membalas. Mereka tahu jawaban terbaik untuk semua kata-kata Van Gaal tidak akan lahir dari mikrofon. Jawaban itu harus lahir dari bola. La marca Leo. Veremos mañana. Dan seperti biasa, Messi tidak membutuhkan banyak tanda untuk mengubah suasana. Di menit ke-35, ia menerima bola di depan kotak penalti Belanda. Di depannya, hampir semua jalan sudah tertutup. Tubuh-tubuh oranye berdiri rapat. Jalur tembak tertutup. Jalur umpan pun seperti sudah dipotong sebelum sempat terbuka. Me venía corriendo Blin, te la tiro para adelante como para que no me cierre. Ya después me aparece Leo y digo, se la doy, otra no me queda. Se la doy a él que va a resolver mejor que yo porque había bastante gente de ellos. Tapi masalah terbesar saat menghadapi Messi adalah ini. Ia tidak selalu mencari ruang yang terlihat. Kadang ia menciptakan ruang dari sesuatu yang bahkan belum sempat dibayangkan oleh lawan. Nahuel Molina bergerak dari sisi kanan, bukan lari yang langsung mencuri perhatian. Ia hanya menyusup pelan di antara garis yang sebentar saja lengah, dan Messi melihatnya. Le grité, me acuerdo que le grité, pero no
no sabía que iba a venir. Sinceramente no me esperaba que venga. Di tengah kaki-kaki Belanda yang menutup ruang, Messi menemukan satu celah yang bahkan belum sempat dibayangkan oleh lawan. Me pareció oportuno intentar de que le llegue porque creía que toda la defensa estaba esperando otra cosa. Satu sentuhan, satu umpan, dan dalam momen yang sangat kecil itu, semua rencana Belanda mulai retak. Wriggling away from Ake and fiddling through a beautiful pass. It's a wonderful Argentina goal. Molina pounced. Belanda berbicara tentang menutup jalur Messi, tapi justru dari jalur yang paling sempit, Messi membuka luka pertama. Namun jawaban itu belum selesai. Di menit ke-73, ketika Argentina mendapat penalti, cerita kembali mengarah kepada satu nama lain, Andries Noppert. Kiper yang sebelum laga mengatakan bahwa Messi tetap manusia, bahwa Messi juga bisa gagal, bahwa jika adu penalti terjadi, ia percaya bisa menghentikannya. Sekarang, ia berdiri tepat di depan Messi. Tidak ada lagi kutipan media, tidak ada lagi keyakinan di ruang wawancara. Hanya ada satu bola, satu garis putih, dan seluruh tekanan dunia yang menunggu keputusan kaki kiri Messi. Di depannya, Noppert mencoba membaca, mencoba menunda, mencoba membuat momen itu terasa lebih berat. Tapi Messi tidak terlihat sedang berdebat dengan tekanan. Ia melangkah mendekat, lalu mengirim bola itu masuk dengan ketenangan yang hampir menyakitkan bagi Belanda. Lionel Messi reaches out for more history as Argentina reach out for the World Cup semi-finals. Noppert tidak mampu menghentikannya, dan di Lusail kalimat sebelum pertandingan kembali terdengar seperti sesuatu yang terlalu berani untuk diucapkan. Tapi yang membuat momen itu terasa jauh lebih dalam bukan hanya golnya, melainkan apa yang terjadi setelah bola masuk. Messi berlari ke arah bangku cadangan Belanda. Ia menaruh kedua tangannya di telinga, ia menatap ke sana. Topo Gigio. Cuando le hace el topollillo a Van Gaal. Hay varias fotos de ese mundial. Una es la el topollillo. Sebuah gestur lama Argentina, sebuah bayangan dari Juan Román Riquelme, dan malam itu di hadapan Van Gaal, gestur itu berubah menjadi pesan yang sangat personal. Messi seperti sedang berkata tanpa suara, "Kalian bicara tentang cara menghentikanku. Kalian bicara tentang celahku. Kalian bicara seolah pertandingan ini sudah bisa dibaca. Sekarang lihat, kami unggul 2-0. Saya sudah memberi asis dan sudah mencetak gol." Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada. Lusail terasa mulai tunduk kepada warna biru putih. Namun pertandingan ini belum selesai, karena di sisi lapangan Van Gaal masih menyimpan satu jalan terakhir. Jalan yang tidak lagi bicara tentang ruang, tidak lagi bicara tentang keindahan, tapi cukup untuk menyeret pertandingan ini ke tempat yang jauh lebih panas. Luc de Jong is being introduced by the Dutch now. And a change up top for the Netherlands too as Wout Weghorst. Jalan terakhir Van Gaal datang dari bangku cadangan. Di menit ke-64, Luc de Jong masuk. Lalu di menit ke-78, Wout Weghorst menyusul. Sejak dua nama itu berada di lapangan, bentuk pertandingan berubah. Belanda tidak lagi terlalu peduli dengan irama. Mereka memenuhi kotak penalti Argentina dengan tubuh besar, memaksa duel, dan membuat setiap bola lambung terasa seperti ancaman yang datang berulang-ulang. Argentina yang sebelumnya bermain dengan keyakinan mulai dipaksa mundur. Je zag echt dat die Argentijnen voor pampers lagen. Hadden ook slecht gewisseld, kwamen lengte tekort. Tidak ada lagi ruang yang terasa tenang, tidak ada lagi sapuan bola yang benar-benar membuat lega. Setiap bola yang jatuh di area pertahanan seperti membawa masalah baru. Disitulah Belanda mulai menemukan hidupnya lagi. Di menit ke-83, Weghorst mencetak gol. Skor menjadi 2-1 dan gol itu mengubah segalanya. Berghaus, Weghorst! The Dutch have done back in! Bagi
Bagi Belanda, itu seperti nafas terakhir yang tiba-tiba kembali masuk ke paru-paru. Ja, dat is een moment geweest wat natuurlijk... ja. Tapi bagi Argentina, itu seperti peringatan bahwa malam yang mereka kira mulai tunduk ternyata masih bisa menggigit. Sejak saat itu, waktu terasa bergerak dengan cara yang berbeda. Bagi Belanda, setiap detik adalah kesempatan. Bagi Argentina, setiap detik terasa terlalu panjang. El partido con Holanda fue un partido bastante duro donde... eso es lo que por ahí te da temor. Te empezás la cabeza empieza a girar a decir ¿y ahora? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Empezás a pensar mal. Panas yang sejak awal disimpan pertandingan ini akhirnya naik ke permukaan. El partido cuando llegue estaba difícil. Paredes menjatuhkan Nathan Ake, lalu menendang bola ke arah bangku cadangan Belanda. Dalam sekejap, garis yang memisahkan pertandingan dan keributan menghilang. Hay acciones y hay reacciones. Hay una construcción de este monstruico que se formó en el Argentina-Holanda. Bangku cadangan Belanda bangkit. Van Dijk datang menjatuhkan Paredes. Pemain lain mendekat. Suara stadion naik. Wasit berusaha mengatur sesuatu yang sudah lebih dulu lepas dari tangannya. Di titik itu, Battle of Lusail tidak lagi hanya terasa sebagai nama. Ia benar-benar terlihat. ¿Apuntaste en ese pelotazo o no? Era bomba, mirá. Mirá la que se armó ahí. O fue como en el bowling, a tratar de tirar la mayor cantidad de bolos. No, cuando vi que se levantaron tiré el bulto. Dua negara besar, dua luka lama, dua tim yang sama-sama merasa punya alasan untuk marah bertemu di satu lapangan yang perlahan kehilangan kendali. Contra Holanda fue como ahí a último momento todo. Namun Belanda masih membutuhkan satu pukulan terakhir. Dan pukulan itu datang di menit 90+11. Sebuah tendangan bebas di depan kotak penalti Argentina. Di saat semua orang bersiap pada kemungkinan tembakan langsung, Belanda memilih cara yang lebih dingin. Ton Koopmeiners mengirim bola pendek ke Weghorst. Dalam satu gerakan singkat, seluruh pertahanan Argentina terlambat membaca maksudnya. Koopmeiners start to extraordinary 101 minutes. Argentina yang beberapa menit sebelumnya seperti sudah melihat semifinal, kini berdiri dalam rasa tidak percaya. Wajah-wajah mereka membawa campuran marah, terkejut, dan luka yang datang terlalu tiba-tiba. Cuando nos empataron en los últimos minutos, esas cosas, sí, en la cabeza te juegan. Belanda merayakan seperti tim yang baru kembali dari kematian. Mereka tidak hanya menyamakan skor, mereka menyeret Argentina ke malam yang lebih panjang, lebih panas, dan jauh lebih kejam. Als ik heel eerlijk ben, staat me er eigenlijk helemaal niet meer zo heel veel van bij. Eigenlijk vanaf moment 2-2 is echt, ging het lampje helemaal uit. Ik heb ook wel foto's gezien, dan zie je me echt met een blik van... ja, dat was echt een heel bijzonder moment. Dat was eigenlijk een beetje als voetballer een ultieme sky die je zeg maar kon bereiken. Begitulah cara 120 menit itu berakhir. Kini yang tersisa hanyalah jarak 11 meter, 5 penendang, dan satu kiper yang harus memutuskan nasib satu negara. Di sanalah malam ini kembali berubah. Karena jika Messi sudah menjawab Van Gaal dengan kaki kirinya, Emiliano Martinez akan menjawab Belanda dengan cara yang jauh lebih kejam. Setelah 120 menit, Argentina berjalan ke titik putih dengan luka yang belum sempat kering. Dan di sanalah cerita kembali menyentuh nama yang sudah bicara sebelum laga, Andries Noppert. Noppert pernah percaya bahwa penalti bisa menjadi tempatnya menantang Messi. Namun Lusail memilih cerita yang berbeda. Titik putih malam itu tidak menjadi panggung kiper Belanda. Ia berubah menjadi wilayah bagi Emiliano Martinez untuk menunjukkan siapa dirinya. Acá no le va a ser fácil, y más el segundo. Van Dijk menjadi penendang pertama Belanda. Kapten, pemimpin, simbol kekuatan mereka setelah comeback yang hampir mustahil. Primer penal cuando vi a Van Dijk, yo ya lo conocía de Liverpool. Dan benar, Dibu menghentikannya. Dalam satu penyelamatan itu, sesuatu langsung berubah.
Belanda yang baru saja bangkit dari kematian tiba-tiba kehilangan sebagian nyalinya. Para mí el primero, después de lo que había pasado el partido, era clave para mis compañeros, para darle, viste, una tranquilidad. Argentina yang baru saja dilukai mendapat satu alasan untuk percaya lagi. Messi pun melakukannya dan membuat Argentina memimpin. Setelah itu, Thibaut kembali berdiri di bawah Mister dengan wajah yang sama. Wajah seorang kiper yang tidak hanya ingin menepis bola, tetapi ingin masuk ke kepala lawannya. Es un juego mental, se te puede ir bien o mal. Untuk kesekian kalinya, semua kata-kata Belanda sebelum laga mulai kehilangan bentuk. Mereka bicara tentang peluang, mereka bicara tentang penalti, mereka bicara tentang kemungkinan menghentikan Messi. Namun di Lusail yang terjadi justru sebaliknya. Noppert tidak menjadi tokoh yang menghancurkan Argentina, Dibulah yang menjadi tokoh utamanya. Y eso es mi mayor satisfacción, saber que le doy confianza a mis compañeros. Satu persatu, Argentina mulai berjalan kembali ke arah kemenangan. Namun malam itu belum mau memberi kemenangan dengan mudah. Enzo Fernandez menendang keempat Argentina gagal. Untuk sesaat, luka di menit 90+11 terasa terbuka lagi. Enzo Fernandez has tracked it wide and the drama. Namun kesempatan terakhir tetap datang. Lautaro Martinez berjalan menuju titik putih. Di kakinya ada tiket semifinal. Di belakangnya ada satu negara yang nyaris kehilangan nafas. Dan di depannya Noppert berdiri untuk terakhir kali mencoba menunda takdir Argentina. No sé, me hablaba en su idioma, entonces tampoco es que lo entendí, pero bueno. Lautaro Martinez, Argentina march on. They won it once, and then from the spot, they won it all over again. Argentina akhirnya lolos, namun kemenangan itu tidak datang dengan damai. Para pemain Argentina merayakan dengan emosi yang masih menyala. Belanda merasa dilukai. Argentina merasa semua itu hanya balasan dari perang yang sudah dimulai sebelum peluit pertama. Y luego la foto que circula de los holandeses tirados en el suelo y los argentinos burlándose. Dan Messi yang biasanya memilih diam, malam itu tidak benar-benar bisa menutup amarahnya. Ia mendatangi Van Gaal, ia bicara kepadanya seolah semua yang terjadi sebelum laga belum cukup dijawab oleh asis, gol dan kemenangan. Luego Messi, que dicen que va a provocar a Van Gaal, Messi se acerca cuando termina el partido y le hace así, como diciendo, hablaste demasiado. Seolah semua itu belum cukup, beberapa menit kemudian Messi kembali memperlihatkan bahwa malam ini benar-benar menyentuh batas sabarnya. Battle of Lusail tidak selesai saat Lautaro mencetak penalti terakhir. Ia terus hidup dalam penyelamatan Emi Martinez, dalam tatapan Messi, dalam luka Belanda, dan dalam satu kalimat pendek yang terus diputar dunia. Argentina menang malam itu, tapi yang mereka bawa ke semifinal bukan hanya tiket. Mereka membawa luka, amarah, dan keyakinan baru bahwa jalan menuju takdir memang tidak akan pernah bersih. Kadang untuk menjadi juara dunia, sebuah tim harus lebih dulu melewati malam yang hampir menghancurkannya. La verdad que no era para que vayamos a la larga, ni mucho menos a penales. Sufrimos demasiado por cómo se había dado todo. Un alivio enorme porque no merecíamos terminar así. Ik als coach wil alles onder controle hebben. En ik heb mijn spelers verzocht om bij de club penalties te nemen. Dat hebben ze allemaal gedaan. En dan begin je hier de penalties en dan mis je de eerste twee, ja. And I know that's not you. Pada akhirnya, Battle of Lusail
bukan sekadar pertandingan yang membawa Argentina ke semifinal. Bagi Argentina, itu adalah malam yang hampir merampas segalanya. Mereka sudah unggul 2 gol, mereka sudah merasa begitu dekat. Lalu dalam hitungan menit, Belanda menarik mereka kembali ke dalam ketakutan yang paling dalam. Namun bagi dunia, justru di sanalah keindahannya. Karena sepak bola kadang tidak dikenang karena rapi, ia dikenang karena membuat manusia lupa bernafas. Lusail memberi semuanya. Messi yang marah, Van Gaal yang dingin, Belanda yang bangkit dari kematian, Emi Martinez yang hidup dalam tekanan, penalti yang terasa seperti penghakiman, dan satu kalimat kecil yang membuat malam itu terus dibicarakan, bahkan setelah stadion kosong. Untuk penonton netral, ini adalah jenis pertandingan yang jarang datang. Pertandingan yang tidak hanya ditonton, tapi dirasakan. Piala Dunia sekali lagi mengingatkan kita bahwa di balik taktik, bintang, dan sejarah besar, sepak bola tetap punya kekuatan paling sederhana, membuat orang percaya sampai detik terakhir. Dan mungkin itulah pelajaran paling indah dari Lusail, bahwa hidup seperti sepak bola tidak selalu memberi kemenangan dengan jalan yang tenang. Kadang kita sudah merasa dekat, lalu semuanya runtuh. Kadang kita sudah hampir menang, lalu keadaan menyeret kita kembali ke titik paling menakutkan. Namun, selama kita masih berdiri, cerita belum selesai. Argentina malam itu tidak menang karena semuanya mudah. Mereka menang karena setelah dilukai, mereka tetap melangkah. Dan dunia akan mengingat Lusail bukan hanya sebagai tempat Argentina mengalahkan Belanda, tapi sebagai malam ketika sepak bola menunjukkan wajahnya yang paling liar, paling manusiawi, dan paling sulit dilupakan. Let the curtain take us slowly, don't let this end in vain. I'll carry what you gave me like a quiet light in my veins, and now we don't fire and notice I don't seem to can rain a permanent rain. Weave me with strange, you love bespoke to lane.